Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang makan keluarga Wijaya terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena tatapan menusuk yang selalu mengarah pada Andi. Andi, seorang pemuda dengan kaos sederhana dan celana jeans yang sudah sedikit usang, berusaha keras untuk mengukir senyum di wajahnya. Di sampingnya, Clara, tunangannya yang cantik dengan gaun sutra mengkilap, tampak gelisah. Kedua orang tua Clara, bapak dan ibu Wijaya, serta adik Clara, Rina, duduk di seberang meja marmer mewah, masing-masing dengan ekspresi jijik yang nyaris tak tertutupi. Jadi, Andi, suara ibu Wijaya menusuk, apakah bisnismu yang kecil-kecilan itu sudah mulai menunjukkan hasil? Atau masih sama saja, jalan di tempat? Ia melirik suaminya, Bapak Wijaya, yang hanya tersenyum sinis sambil menyesap anggur merahnya. Andi merasakan pipinya memanas. Sedang dalam proses, Bu. Saya sedang mengembangkan beberapa ide baru. Ia mencoba terdengar percaya diri, tetapi suaranya sedikit bergetar. Andi adalah seorang desainer grafis lepas yang baru merintis usahanya, jauh dari kemapanan yang biasa dinikmati keluarga Wijaya. Ide baru? Rina mencibir. Kak Clara, kau yakin dengan pilihanmu ini? Dulu saja pacarmu yang sebelumnya, Dion, sudah punya mobil sport dan rumah sendiri di usia yang sama. Ini, Andi, bahkan untuk makan malam di restoran mewah saja harus pikir 2 kali, kan? Clara menunduk, menghindari tatapan Andi. Hati Andi mencelos. Ia tahu Clara mencintainya, tetapi tekanan dari keluarganya sungguh tak tertahankan. Sejak awal hubungan mereka, keluarga Clara selalu terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap Andi. Mereka selalu membandingkannya dengan Dion, mantan pacar Clara yang kaya raya, sukses, dan datang dari keluarga terpandang. Setiap pertemuan adalah sesi interogasi dan penghinaan terselubung. Andi, kau tidak lihat bagaimana Dion memanjakan Clara dulu? Bapak Wijaya menambahkan, suaranya berat dan penuh ejekan. Perhiasan mahal, liburan ke luar negeri, mobil baru setiap tahun. Apa yang bisa kau berikan pada putriku? Nah, hanya janji-janji kosong. Andi mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia bekerja keras, bahwa ia punya mimpi, tetapi harga dirinya terlalu remuk untuk bisa bersuara. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan sangat malu. Terutama ketika melihat Clara, meskipun mencoba membela, seringkali ikut terpengaruh oleh ucapan keluarganya. Mata Clara memancarkan keraguan yang menyakitkan bagi Andi. Keraguan itu, ditambah dengan hinaan keluarganya, adalah titik terendah baginya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia hanya bisa menelan ludah pahit, bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan mereka semua salah. Namun, saat itu, janji itu terasa begitu jauh dan mustahil. Beberapa minggu setelah makan malam yang memalukan itu, sebuah undangan tak terduga tiba di tangan Andi. Itu adalah kartu undangan mewah berwarna keemasan, bertuliskan nama keluarga Wijaya, mengundang Andi ke acara makan malam di sebuah restoran bintang 5 yang baru saja dibuka. Andi mengerutkan kening. Biasanya, pertemuan dengan keluarga Clara selalu berujung pada rasa tidak nyaman dan hinaan terselubung. Namun, Clara, dengan suara memelas, meyakinkannya. Ayolah, Andi, bujuk Clara lewat telepon, nada suaranya sedikit ragu. Mereka bilang ingin mengenalmu lebih dekat. Mungkin ini kesempatan untuk meluluhkan hati papa dan mama. Andi ingin percaya. Ia ingin sekali hubungan mereka direstui, ingin keluarga Clara melihat ketulusan dan kerja kerasnya, bukan hanya kondisi finansialnya. Dengan sedikit harapan yang tersisa, Andi pun menyetujui. Malam yang dingin di Jakarta menyelimuti kota. Andi, dengan setelan jas satu-satunya yang ia punya yang kini terasa terlalu longgar dan sedikit pudar warnanya, tiba di lobi megah restoran, Le Grandeur. Aroma masakan mewah dan desiran tawarnya langsung menyambutnya. Begitu ia melangkah masuk ruang makan utama, ia merasakan tatapan-tatapan tajam dari para pengunjung elit. Matanya mencari-cari meja keluarga Wijaya. Mereka sudah duduk di meja bundar besar, di tengah ruangan, di bawah lampu kristal yang berkilauan. Bapak Wijaya mengenakan jas mahal, Ibu Wijaya dengan gaun malam berkilauan, dan Rina, adik Clara, tampil modis dengan gaun mini dan rambut terurai. Senyum sinis terlihat jelas di wajah Ibu Wijaya saat melihat Andi dengan penampilannya yang terlalu biasa untuk tempat sekelas itu. Andi, akhirnya kau datang. Sapa Bapak Wijaya, suaranya terlalu ramah, senyumnya tidak mencapai mata. Ada kilatan licik di matanya yang Andi tidak suka. Silakan duduk. Kami sudah memesankan beberapa hidangan pembuka yang lezat untukmu. Andi duduk di samping Clara, yang tampak lebih gelisah daripada biasanya.
Clara menghindari tatapan Andi, menunduk melihat menu di tangannya. Menu itu, yang terbuat dari kertas tebal bertekstur, terasa panas di tangan Andi. Ia menelusuri daftar harga. Matanya terbelalak. Harga setiap hidangan pembuka saja sudah mencapai jutaan rupiah. Sup asparagus dengan trufle putih, foie gras panggang, skalop bakar dengan saus saffron. Ini semua jauh di atas kemampuan finansialnya. Ia menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Belum sempat Andi memesan, Bapak Wijaya sudah memanggil pelayan dengan gerakan tangan yang angkuh. Tolong berikan lagi kami 3 porsi caviar beluga, yang paling besar porsinya, ya. Lalu, tambahkan juga lobster termidor untuk masing-masing. Oh, dan untuk minumannya. Bapak Wijaya menatap Andi dengan senyum lebar yang memuakan. Siapkan Chateau Lafite Rothschild yang paling mahal, ya. Tahun terbaik. Semuanya atas nama tuan muda ini. Bapak Wijaya menunjuk Andi dengan gerakan jempolnya, seolah Andi adalah tamu terhormat yang akan membayar semuanya. Andi terdiam. Caviar? Lobster? Anggur puluhan juta rupiah? Ini pasti lelucon kejam. Ia melirik Clara, yang kini tampak pucat pasi. Clara mencoba memberi isyarat dengan matanya, seolah meminta maaf, seolah berkata, aku tidak tahu ini akan jadi seperti ini. Tetapi ia tidak berani menyuarakan protes di hadapan orang tuanya. Ia terlalu takut menghadapi kemarahan mereka, bahkan untuk membela tunangannya sendiri. Hidangan demi hidangan disajikan. Keluarga Wijaya dengan sengaja memesan lebih banyak lagi makanan dan minuman termahal. Mereka makan dengan lahap, menikmati setiap suapan, dan terus mendorong Andi untuk mencicipi semuanya. Ayolah, Andi, kata Ibu Wijaya sambil menyuapkan sepotong lobster ke mulutnya. Ini kesempatanmu mencicipi makanan orang kaya. Kapan lagi, kan? Jangan sungkan, kami sudah sering makan begini. Rina sesekali tertawa kecil. Melirik ponselnya seolah merekam setiap momen memalukan itu, mungkin untuk diceritakan pada teman-temannya. Setiap tawa dan setiap gigitan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hati Andi. Andi mencoba tersenyum, mencoba terlihat baik-baik saja, tetapi ia merasakan keringat dingin membanjiri dahinya. Tangannya gemetar saat memegang garpu. Ia tahu, mereka melakukan ini dengan sengaja. Ini adalah jebakan. Sebuah pertunjukan kejam untuk mempermalukannya di depan umum. Akhirnya, momen yang paling ditakutkan Andi tiba. Pelayan berjas rapi meletakkan sebuah map kulit di hadapan Andi. Map itu berisi tagihan. Andi membukanya dengan tangan bergetar. Angka-angka di dalamnya berbaris rapi, membentuk jumlah yang fantastis, Rp87.500.000. Rp87.500.000. Angka itu lebih besar dari seluruh tabungan yang ia miliki, bahkan mungkin lebih besar dari penghasilannya dalam 6 bulan terakhir. Ia mencoba mengeluarkan kartu ATM-nya, tetapi ia tahu saldonya tidak akan cukup. Ia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana ia bisa membayar ini. Wajahnya memucat pasi. Andi, kenapa? Ada masalah? Bapak Wijaya bertanya dengan nada mengejek yang tak bisa ia sembunyikan. Senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Jangan bilang kau tidak bisa membayarnya. Apa kata pelayan ini nanti? Jangan buat malu kami, nak. Para pelayan, yang sebelumnya sibuk melayani, kini mulai menatap Andi dengan pandangan penasaran. Beberapa pengunjung lain juga melirik ke arah meja mereka, merasakan ketegangan yang mulai merebak. Andi merasa ingin menghilang, ingin bumi menelannya hidup-hidup. Saya pikir ini hanya makan malam biasa. Andi mencoba menjelaskan, suaranya serak dan tercekat. Saya tidak siap untuk jumlah sebesar ini. Saya tidak membawa uang tunai sebanyak itu dan saldo saya. Tawa pecah dari keluarga Wijaya. Tawa yang menggema di seluruh restoran, tawa yang penuh penghinaan dan rasa puas yang kejam. Tuh kan, Clara, kata Ibu Wijaya sambil tergelak, menepuk bahu putrinya dengan senyuman lebar. Sudah kubilang dia tidak selevel dengan kita. Hanya makan malam begini saja sudah kelabakan. Bagaimana kau bisa hidup bersamanya nanti? Clara, yang sedari tadi menunduk, kini bangkit berdiri. Air mata berlinang di matanya, membasahi pipi mulusnya, tetapi tatapannya bukan lagi simpati atau cinta. Ada kekecewaan yang mendalam, rasa malu yang terpancar dari setiap tarikan napasnya. Andi, aku tidak bisa melanjutkan ini, katanya, suaranya tercekat dan bergetar. Ia bahkan tidak bisa menatap mata Andi. Aku tidak bisa hidup dengan pria miskin sepertimu. Aku tidak sanggup lagi menanggung semua ini. Maaf, kita putus. Tanpa menunggu jawaban, Clara segera berbalik dan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Andi. Keluarga Wijaya menyeringai penuh kemenangan, memberikan tatapan terakhir yang merendahkan, lalu mengikuti Clara keluar dari restoran, seolah baru saja memenangkan lotre. Andi ditinggalkan sendirian di meja itu, di tengah restoran mewah yang kini terasa kosong dan dingin. Tagihan fantastis itu tergeletak di hadapannya, bukti bisu dari kehancurannya. Ia merasa seluruh dunia berputar, dadanya sesak, dan udara di sekitarnya seolah menipis. Hatinya hancur berkeping-keping,
lebih parah dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pukulan terakhir ini tidak hanya merenggut tunangannya, tetapi juga seluruh harga dirinya. Ia pulang malam itu dengan langkah gontai, seolah tak punya tujuan, dendam membara di hatinya, lebih panas dari api manapun. Dendam itu kini memiliki wajah, dan ia bersumpah akan membalasnya. Ini bukan lagi sekadar amarah, ini adalah tekad. Tekad untuk bangkit, dan kembali suatu hari nanti, bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk menunjukkan betapa salah mereka menilainya. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, Andi mengurung diri di kamarnya yang kecil dan berantakan. Tirai jendela tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari. Ia tidak makan, tidak berbicara, hanya meringkuk di sudut ruangan, membiarkan kesedihan dan kemarahan menggerogotinya. Bayangan tawa sinis keluarga Wijaya dan kalimat perpisahan Clara terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Hatinya terasa remuk, dan ia yakin tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Namun, di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah percikan api kecil mulai menyala. Percikan itu tumbuh menjadi bara, lalu menjadi api yang membakar seluruh jiwanya. Cukup. Ia sudah cukup menderita. Cukup sudah ia dipermalukan. Kesedihan itu perlahan, sangat perlahan, berubah menjadi tekad yang membajak. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bangkit. Andi bangkit dari tempat tidur, tubuhnya lemas namun matanya penuh kilatan. Ia berdiri di depan cermin yang sedikit retak, menatap bayangannya sendiri. Seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan dan mata sembab menatap balik. Ini bukan akhir, bisiknya pada bayangannya. Ini adalah awal. Ia mengepalkan tangannya. Sebuah janji. Bukan sekadar janji kosong, melainkan sumpah suci yang terukir dalam setiap sel tubuhnya. Suatu hari nanti, ia berbisik lagi, suaranya tegas dan mantap, aku akan kembali. Aku akan kembali dengan semua kesuksesan yang bisa aku raih. Aku akan membalas semua penghinaan yang telah kuterima, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan cara yang paling elegan. Ia ingin mereka melihatnya, melihat sejauh mana ia bisa melangkah. Ia ingin mereka merasakan penyesalan yang mendalam atas perlakuan mereka. Ia ingin Clara menyadari apa yang telah hilang darinya. Balas dendamnya bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membuktikan nilainya, untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar pria miskin. Balas dendamnya adalah kesuksesan, sebuah bukti tak terbantahkan bahwa ia pantas dihormati. Tekad ini, yang lahir dari rasa sakit yang tak terhingga, kini menjadi bahan bakar utama yang akan menggerakkan seluruh hidupnya. Dengan janji yang terukir tak hanya di benaknya, tetapi juga di setiap denyut nadinya, Andi memulai perjalanannya. Malam di mana ia dipermalukan dan ditinggalkan oleh Clara masih membekas seperti luka menganga. Namun kini, rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah api yang tak pernah padam. Ia tahu ini tidak akan mudah. Jalan menuju kesuksesan seringkali terjal dan berliku, tetapi tekadnya kini jauh lebih kuat dari rasa takut manapun. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, hanya ada satu arah, maju. Pagi-pagi sekali, saat kota Jakarta masih diselimuti embun tipis dan sebagian besar orang masih terlelap dalam mimpi, Andi sudah terbangun. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan berat atau putus asa. Sebaliknya, ia melompat dari tempat tidur dengan energi baru, seolah setiap sel tubuhnya telah direvitalisasi oleh tujuan besar yang menantinya. Ia memulai harinya dengan lari pagi, bukan sekadar untuk menjaga kebugaran, melainkan untuk membersihkan pikiran dari segala kebisingan dan mempersiapkan mentalnya untuk kerja keras yang menanti. Udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya, dan setiap langkahnya terasa seperti menapak di jalan menuju impiannya. Andi kini membagi waktunya dengan efisiensi yang nyaris obsesif. Siang hari, ia bekerja keras sebagai desainer grafis lepas. Profesi yang dulu ia jalani dengan santai, kini menjadi medan perangnya. Ia tidak lagi pilih-pilih pekerjaan. Setiap proyek, sekecil apapun nilainya, ia ambil dengan serius dan profesionalisme tinggi. Dari mendesain logo UMKM, hingga membuat ilustrasi untuk buku anak-anak, Andi mengerjakannya dengan dedikasi penuh. Ia tahu, setiap proyek adalah langkah kecil yang membangun portofolionya, dan lebih penting lagi, setiap rupiah yang ia dapatkan adalah bahan bakar untuk mesin ambisinya. Reputasinya sebagai desainer yang teliti, kreatif, dan selalu on-time mulai menyebar dari mulut ke mulut, membuatnya kebanjiran tawaran. Namun, ia tidak pernah merasa cukup puas. Selalu ada ruang untuk berkembang, untuk belajar lebih. Malam harinya, saat kebanyakan orang beristirahat, bersantai di rumah, atau menikmati hiburan, Andi belajar. Kamarnya yang sederhana kini berubah menjadi perpustakaan mini dan laboratorium pribadinya. Mejanya penuh dengan buku-buku tebal tentang investasi saham, reksadana, strategi bisnis, dan pemasaran digital. Layar komputernya selalu menampilkan tutorial coding,
analisis pasar, atau webinar tentang startup teknologi. Ia mendaftar kursus online gratis di berbagai platform, mengikuti webinar yang membahas tren industri, dan menghabiskan malam-malamnya memahami seluk-beluk dunia keuangan. Ia belajar tentang compound interest, diversifikasi portofolio, dan analisis fundamental. Setiap detik adalah investasi untuk masa depannya. Sebuah batu bata yang ia letakkan untuk membangun fondasi kerajaannya. Gaya hidupnya berubah drastis dan drastis. Ia memotong semua pengeluaran tidak penting dengan sangat ketat. Kopi mahal dari kedai kekinian? Lupakan. Ia kini membuat kopinya sendiri di rumah. Makan di luar atau bersosialisasi di kafe-kafe trendy? Itu sudah tidak ada dalam kamusnya. Ia kini menyiapkan bekal makanannya sendiri, jauh lebih hemat dan terkontrol. Pakaian baru atau gadget terbaru? Hanya jika benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya. Setiap rupiah yang ia dapatkan, sebagian besar langsung ia sisihkan untuk modal awal investasinya. Ia mulai dengan investasi kecil, membeli unit reksadana pasar uang, lalu perlahan beralih ke saham-saham perusahaan rintisan di sektor teknologi dan energi terbarukan yang ia yakini memiliki potensi pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Ia melakukan riset mendalam sebelum setiap keputusan, menganalisis laporan keuangan dan prospek pasar. Beberapa teman lama, yang dulu sering menghabiskan waktu bersamanya, mulai menjauh. Mereka tidak mengerti perubahan drastis dalam diri Andi. "Andi, apa kau yakin dengan semua ini? Kau terlalu memaksakan diri," kata salah satu temannya, Bima, suatu sore saat mereka bertemu tak sengaja di supermarket. Bima melihat keranjang belanja Andi yang hanya berisi bahan-bahan pokok termurah. Hidup itu perlu dinikmati, jangan terlalu ambisius. Lagi pula, apa gunanya semua uang itu kalau kau tidak punya waktu untuk menikmatinya? Andi hanya tersenyum tipis. Senyum yang dulunya penuh kepahitan kini mulai dipenuhi ketenangan. "Aku punya tujuan, Bima. Dan aku tidak akan berhenti sampai mencapainya." Kata-kata mereka tidak menggoyahkan tekadnya. Justru, keraguan dari orang-orang di sekitarnya semakin memicu semangatnya. Mereka mungkin tidak mengerti, tetapi Andi tidak butuh pengertian mereka saat ini. Ia hanya butuh dukungan dari dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia membayangkan wajah keluarga Wijaya dan Clara pada malam di restoran itu. Ia membayangkan tawa sinis Bapak Wijaya, tatapan jijik Ibu Wijaya, cemoohan Rina, dan terutama, wajah Clara yang penuh kekecewaan saat mengucapkan kata, "putus." Bayangan itu, yang dulunya menyakitkan, kini menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Ia harus berhasil, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membungkam setiap keraguan dan hinaan yang pernah ia terima. Ia ingin mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Ia sering tidur hanya 4-5 jam sehari. Matanya sering memerah karena menatap layar komputer terlalu lama. Punggungnya sering nyeri karena duduk berjam-jam. Namun, Andi tahu, setiap langkah kecil, setiap jam tambahan yang ia habiskan untuk bekerja dan belajar, setiap pengorbanan yang ia lakukan, membawanya lebih dekat pada impian balas dendam yang elegan itu. Ia bukan lagi Andi yang lemah dan mudah hancur. Ia adalah Andi yang baru, Andi yang dipenuhi tekad baja, siap menaklukkan dunia demi janjinya. Ia siap menghadapi apapun yang datang. Karena kini ia punya tujuan yang jelas dan sebuah api yang menyala di dalam jiwanya. Ia adalah manifestasi dari pepatah, apa yang tidak membunuhmu, akan membuatmu lebih kuat. Bulan-bulan berlalu, dan kerja keras Andi yang tanpa henti mulai menunjukkan tanda-tanda manis dari hasil yang ia impikan. Setiap tetes keringat yang membasahi dahi, setiap jam tidur yang ia korbankan, dan setiap buku yang ia lahap kini mulai membuahkan hasil. Tekad bajanya perlahan mengubah nasibnya. Dunia yang dulu tampak begitu kejam kini mulai tersenyum padanya. Terobosan kecil pertama datang dalam karirnya sebagai desainer grafis lepas. Setelah berbulan-bulan membangun portofolio dengan proyek-proyek kecil namun dikerjakan dengan penuh ketelitian, nama Andi mulai dikenal luas di komunitas digital. Klien-klien baru berdatangan, bukan lagi dari platform freelance murah, melainkan dari rekomendasi langsung mulut ke mulut. Mereka tertarik dengan portofolio Andi yang semakin kuat, menampilkan desain-desain inovatif, estetis, dan selalu tepat waktu. Reputasinya sebagai desainer yang tidak hanya terampil, tetapi juga sangat bertanggung jawab, membuatnya banjir tawaran. Suatu hari, email yang sangat penting masuk ke kotak masuknya. Sebuah perusahaan e-commerce besar, yang selama ini hanya bisa ia impikan sebagai klien, menawarkan proyek desain ulang user interface, UI, dan user experience, UX, untuk seluruh platform mereka. Ini adalah proyek bernilai jutaan rupiah, lebih besar dari gabungan seluruh proyek yang pernah ia kerjakan selama setahun terakhir.
Jantung Andi berdebar kencang saat membaca penawaran itu. Ini adalah gerbang menuju liga yang lebih tinggi. Ia mengerjakan proyek itu dengan dedikasi luar biasa. Siang malam ia habiskan di depan layar, menganalisis data pengguna, merancang sketsa, dan berkolaborasi dengan tim teknis klien. Hasilnya, luar biasa. Desain Andi tidak hanya cantik secara visual, tetapi juga sangat fungsional, meningkatkan angka penjualan dan kepuasan pelanggan klien secara signifikan. Pujian pun mengalir deras. Andi, kau benar-benar mengubah wajah platform kami. Puji CEO perusahaan itu dalam sebuah rapat virtual. Kami tidak menyangka hasilnya akan seimpresif ini. Ini adalah promosi bagimu. Promosi itu bukan dalam arti jabatan di perusahaan klien, melainkan sebuah pengakuan besar yang langsung mendongkrak statusnya. Honor yang ia terima dari proyek itu sungguh fantastis, memberinya modal besar untuk langkah selanjutnya. Ini adalah kemenangan kecil, namun sangat berarti, sebuah validasi atas kerja kerasnya. Pada saat yang bersamaan, investasi kecil yang ia tanamkan juga mulai menunjukkan hasil yang menakjubkan. Saham-saham perusahaan teknologi rintisan yang ia beli dengan analisis mendalam beberapa waktu lalu, kini melesat naik. Salah satu saham startup yang fokus pada energi terbarukan, yang dulu ia beli dengan harga sangat murah, tiba-tiba mendapatkan kontrak besar dari pemerintah dan nilainya meroket puluhan kali lipat dalam hitungan minggu. Andi, yang selalu memantau pasar dengan cermat, berhasil menjual sebagian besar saham tersebut pada waktu yang tepat, menghasilkan keuntungan yang sungguh luar biasa. Ini bukan lagi sekadar uang saku, investasi, ini adalah keuntungan yang bisa mengubah hidup. Ia segera menginvestasikan kembali keuntungan itu ke instrumen investasi yang lebih besar dan beragam, termasuk obligasi korporasi, properti komersial kecil, dan beberapa saham blue chip yang stabil. Ia juga mulai mempelajari forex trading, mengambil kelas-kelas lanjutan, dan mencoba simulasi trading dengan modal kecil. Keberaniannya, yang dulu diselimuti rasa takut, kini semakin terasa. Ia belajar bagaimana mengelola risiko dan memanfaatkan peluang. Pernah suatu pagi, saat memeriksa laporan keuangannya, Andi melihat angka-angka yang berjejer rapi di layar. Total asetnya kini mencapai puluhan, bahkan nyaris 100 kali lipat dari apa yang ia miliki saat Clara meninggalkannya. Senyum tulus akhirnya terukir di wajah Andi, senyum yang bukan lagi dipaksakan atau menutupi luka. Ini adalah senyum seorang pemenang. Terobosan-terobosan kecil ini memberinya semangat baru yang membara. Keyakinan bahwa ia bisa mencapai tujuannya semakin kuat, menggeser bayangan keraguan yang dulu sering menghantuinya. Ia mulai menyusun rencana yang lebih besar dan berani, bukan hanya sekadar mengumpulkan uang, tetapi membangun sebuah kerajaan bisnis yang kokoh. Ia memikirkan diversifikasi investasi yang lebih agresif, bahkan mungkin memulai bisnisnya sendiri secara resmi, merekrut tim, dan menciptakan produk inovatif yang bisa mengubah pasar. Energi positif ini memacu Andi untuk bekerja lebih giat, lebih cerdas, dan lebih berani dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, bahwa perjalanan menuju puncak masih panjang, dan bahwa ia harus terus belajar dan beradaptasi. Namun, setiap keberhasilan kecil ini adalah batu loncatan yang sangat berharga, sebuah konfirmasi bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia sudah bisa melihat samar-samar garis finish di kejauhan, dan ia tidak akan berhenti sampai mencapai puncak itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada semua orang yang pernah meremehkannya, bahwa ia bukan pria miskin yang bisa diremehkan. Ia adalah Andi yang baru, yang kuat, dan yang sedang menuju takdirnya. Perjalanan Andi menuju puncak kesuksesan, meskipun telah diwarnai terobosan-terobosan kecil yang menjanjikan, tidak selalu mulus. Setelah rentetan keberhasilan yang memompa semangatnya, ia mulai menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang menguji ketekadannya hingga ke batas maksimal. Seolah semesta ingin menguji apakah ia benar-benar pantas mencapai impian balas dendamnya, rintangan demi rintangan muncul, lebih berat dari yang ia bayangkan. Ada kalanya, proyek-proyek desain besar yang ia kerjakan dengan susah payah, mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya, tiba-tiba dibatalkan klien pada menit-menit terakhir. Salah satu proyek paling ambisius, sebuah desain platform digital untuk perusahaan logistik multinasional, yang sudah 90% rampung, tiba-tiba dihentikan karena restrukturisasi internal klien. Kontrak yang seharusnya bernilai miliaran rupiah itu lenyap begitu saja, meninggalkan Andi dengan kerugian finansial yang signifikan, belum lagi rasa frustrasi dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa seperti berlari maraton sejauh puluhan kilometer, hanya untuk diberitahu bahwa garis finish telah dipindahkan jauh lebih jauh. Andi, kau yakin ini jalanmu? Bisik suara keraguan dalam dirinya, semakin keras setelah kegagalan proyek itu. Ia duduk di mejanya yang berantakan, menatap layar komputer yang kini terasa kosong. Mungkin kau memang ditakdirkan untuk tetap jadi desainer lepas biasa, bukan pengusaha besar.
Rasa lelah fisik dan mental mulai menggerogoti. Ia pernah menghabiskan berhari-hari tanpa tidur nyenyak, hanya demi memenuhi tenggat waktu, dan kini semua itu terasa sia-sia. Kemudian, datanglah pukulan lain dari sisi investasi. Setelah sukses besar dengan saham startup energi terbarukan, Andi menjadi sedikit terlalu percaya diri. Ia mencoba peruntungan di pasar saham yang lebih agresif, tergoda oleh potensi keuntungan cepat dari perusahaan-perusahaan yang baru listing namun belum memiliki fundamental yang kuat. Analisisnya meleset. Pasar bergejolak tak terduga, dan dalam semalam, nilai investasi yang telah ia kumpulkan dengan susah payah lenyap begitu saja. Jumlah yang hilang tidak sedikit. Itu adalah sebagian besar modal yang ia miliki saat itu, cukup untuk memulai sebuah bisnis kecil. Andi merasa dunianya runtuh lagi. Ia mengingat malam di restoran, saat ia tak mampu membayar tagihan puluhan juta. Kini, ia kehilangan jumlah yang jauh lebih besar karena kesalahannya sendiri. Rasa sakit itu, dicampur dengan rasa bodoh dan putus asa, membuatnya sempat mengurung diri lagi. Ia bahkan pernah nyaris menjadi korban penipuan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan instan dan fantastis. Untungnya, naluri bisnisnya yang mulai terasah berhasil mendeteksi kejanggalan dalam skema itu tepat waktu, menyelamatkannya dari kerugian yang lebih besar. Namun, pengalaman itu membuatnya semakin hati-hati, bahkan cenderung paranoid. Ada saat-saat ketika ia sangat lelah, sangat putus asa, sehingga ia ingin menyerah. Ingin kembali ke kehidupannya yang dulu, bebas dari tekanan, bebas dari risiko kegagalan besar ini. Rasa sakit hati dari masa lalu memang menjadi pemicu utamanya, tetapi tekanan untuk terus maju terasa begitu berat, nyaris menghimpitnya. Lingkaran pertemanannya semakin menyusut. Teman-teman yang dulu sempat mengagumi progresnya kini kembali meragukan, atau bahkan kasihan melihatnya. "Andi, istirahatlah," kata salah satu temannya dengan nada prihatin. "Uang bukan segalanya. Lihat dirimu, kau terlihat seperti zombie." Namun, setiap kali ia jatuh, ia tidak membiarkan dirinya terpuruk terlalu lama. Ingatan akan janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri, janji yang kini menjadi mantra hidupnya, selalu berhasil menariknya kembali dari jurang keputusasaan. Balas dendam yang elegan, bisiknya pada diri sendiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesuksesan. Ia mulai menganalisis setiap kegagalan dengan pikiran yang jernih. Proyek yang gagal memberinya pelajaran berharga tentang manajemen risiko kontrak dan pentingnya memiliki backup plan. Kerugian investasi mengajarinya untuk lebih berhati-hati, tidak mudah tergoda janji manis, dan melakukan riset yang jauh lebih mendalam sebelum setiap keputusan besar. Nyaris tertipu membuatnya lebih waspada terhadap skema cepat kaya, dan mengajarkan pentingnya validasi informasi dari berbagai sumber. Andi mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak datang tanpa pengorbanan, tanpa jatuh bangun yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa ketekunan yang luar biasa. Ia memahami bahwa setiap hambatan adalah sebuah pelajaran. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh. Ia belajar untuk tidak takut mengambil risiko yang terukur, untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, dan yang terpenting, ia belajar untuk bangkit kembali, bahkan ketika rasanya mustahil. Ia menemukan kekuatan di dalam dirinya yang ia tidak tahu ada di sana. Kekuatan untuk menghadapi kemunduran, belajar darinya, dan bangkit dengan strategi yang lebih matang. Proses ini menempa dirinya, menjadikannya pribadi yang jauh lebih tangguh, cerdas, dan resilient. Ia tidak lagi hanya mengandalkan bakat desainnya, tetapi juga kemampuan analisisnya, manajemen risikonya, dan yang terpenting, kekuatan mentalnya. Ia tahu, untuk mencapai puncak gunung kesuksesan, ia harus melewati lembah-lembah yang dalam dan terjal. Dan ia, Andi, tidak akan pernah berhenti mendaki. Setiap bekas luka dari kegagalan ini bukan lagi simbol kelemahan, melainkan medali kehormatan yang menunjukkan betapa jauh ia telah berjuang. Ia kini lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi badai apapun, karena ia tahu bagaimana caranya bertahan dan kembali lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin terasa kemampuan dan ketahanan mental Andi, ia mulai menyadari bahwa kerja keras saja tidak cukup. Untuk mencapai level kesuksesan yang ia impikan, ia membutuhkan sesuatu yang lebih. Jaringan profesional yang kuat dan koneksi yang tepat. Ia tahu, di dunia bisnis yang kompetitif ini, seringkali bukan hanya tentang apa yang kau tahu, tetapi juga tentang siapa yang kau kenal. Ia mulai mengubah strateginya. Jika dulu ia lebih banyak mengurung diri di balik layar komputer, kini ia memaksa dirinya untuk keluar dari zona nyaman. Ia mulai aktif menghadiri seminar bisnis, konferensi teknologi, dan acara-acara networking yang ia yakini bisa mempertemukannya dengan orang-orang berpengaruh. Awalnya, ia merasa canggung dan kikuk. Mengobrol dengan para eksekutif dan investor yang terlihat begitu mapan terasa seperti ujian tersendiri.
Namun, ia belajar. Ia belajar bagaimana memperkenalkan diri, bagaimana mendengarkan secara aktif, dan bagaimana menjalin hubungan yang bermakna, bukan sekadar basa-basi. Ia fokus pada nilai yang bisa ia tawarkan, bukan hanya apa yang bisa ia dapatkan. Pada sebuah konferensi teknologi besar yang diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, takdir mempertemukannya dengan seorang pria parubaya yang tenang namun memiliki mata yang tajam dan sorot pandang yang bijaksana. Pria itu adalah Bapak Danu, seorang investor kawakan yang dikenal memiliki tangan dingin dalam mengembangkan startup hingga menjadi raksasa industri. Andi sedang mempresentasikan inovasi desain yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, sebuah konsep yang ia kembangkan selama berbulan-bulan. Setelah presentasi Andi yang memukau, di mana ia berhasil menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang sederhana dan visioner, Bapak Danu mendekati Andi. Wajahnya mengukir senyum tipis. "Andi, presentasimu sangat menarik," puji Bapak Danu, suaranya dalam dan berwibawa. "Saya melihat potensi besar dalam idemu, dan lebih penting lagi, saya melihat ketekunan yang luar biasa dalam dirimu. Tidak banyak anak muda sepertimu yang memiliki visi sejauh itu dan daya tahan untuk mewujudkannya." Jantung Andi berdebar kencang. Pujian dari seorang legenda seperti Bapak Danu adalah sebuah kehormatan besar. Percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Mereka berpindah ke sebuah sudut yang lebih tenang, ditemani secangkir teh hangat. Andi menceritakan visi dan mimpinya tentang bagaimana teknologi bisa mengubah kehidupan, serta sebagian kecil dari perjuangan dan rintangan yang telah ia hadapi. Ia tidak menutupi kegagalan-kegagalannya, justru menceritakannya sebagai pelajaran berharga. Bapak Danu, yang juga pernah merintis dari nol dan mengalami berbagai jatuh bangun, merasakan koneksi yang mendalam dengan semangat pantang menyerah Andi. Ia melihat kilatan ambisi yang sehat di mata Andi, bukan sekadar keserakahan, melainkan dorongan untuk membuktikan diri dan menciptakan sesuatu yang berarti. Akhirnya, di tengah keheningan malam, Bapak Danu menawarkan sebuah kesempatan emas yang nyaris tak bisa dipercaya oleh Andi. "Saya tertarik untuk berinvestasi pada startup teknologi yang sedang Anda rencanakan, Andi," kata Bapak Danu, langsung ke intinya. "Berapa modal yang Anda butuhkan? Saya siap memberikan dukungan penuh." Ia juga menawarkan diri untuk menjadi mentor Andi, membimbingnya dengan pengalaman dan koneksi luas yang dimilikinya. "Saya yakin, di tangan Anda, ide ini akan menjadi sesuatu yang besar. Saya akan membukakan pintu-pintu yang mungkin sulit Anda tembus sendiri." Andi merasa seperti sedang bermimpi. Tawaran ini adalah titik balik mutlak dalam hidupnya. Investasi besar, ditambah bimbingan langsung dari seorang mentor sekali berbapak Danu, adalah impian setiap entrepreneur muda. Ia menerima tawaran itu dengan rasa syukur dan tekad yang baru. Tidak hanya itu, kesempatan emas lainnya juga berdatangan. Salah satu rekannya di perusahaan lama, yang dulu sering melihatnya bekerja lembur, menghubunginya dengan berita mengejutkan. "Andi, ada proyek besar yang sedang dikerjakan. Ini melibatkan pengembangan platform digital raksasa untuk sebuah konsorsium internasional. Kami butuh seseorang dengan visi dan keahlian sepertimu untuk memimpin tim desain dan teknologi." Proyek itu adalah terobosan nyata, sebuah kemitraan strategis yang tidak hanya bernilai fantastis, tetapi juga akan menempatkan nama Andi di peta industri global. Dengan bimbingan Bapak Danu, modal investasi yang melimpah, dan proyek-proyek kolaborasi yang sukses, nama Andi mulai dikenal luas di kalangan bisnis elit. Ia tidak lagi sekadar desainer grafis. Ia adalah inovator, pengusaha ulung, dan visioner yang diperhitungkan. Jaringan profesionalnya berkembang pesat, menghubungkannya dengan orang-orang berpengaruh di berbagai industri, dari teknologi hingga keuangan, dari properti hingga manufaktur. Undangan untuk berbicara di forum-forum penting dan menjadi pembicara tamu di universitas-universitas terkemuka mulai berdatangan. Setiap hari adalah pelajaran baru, setiap koneksi adalah potensi baru. Andi belajar bagaimana melakukan negosiasi tingkat tinggi, bagaimana memimpin tim besar, dan bagaimana membuat keputusan strategis yang berani. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang pengaruh, koneksi, dan kemampuan untuk menciptakan nilai. Kesempatan-kesempatan emas terus berdatangan, seperti bola salju yang semakin membesar dan tak terhentikan, mengubah hidupnya secara fundamental, dari seorang pemuda biasa menjadi seorang yang luar biasa. Ia tahu, inilah buah dari setiap tetes keringat, setiap kegagalan yang ia hadapi, dan setiap janji yang ia pegang teguh pada dirinya sendiri. Ia telah membangun jembatan dari keterpurukan menuju kemakmuran, dan kini ia siap menyeberanginya. Tahun-tahun telah berlalu, mengalir seperti air sungai yang tak pernah berhenti. Sejak malam yang menghancurkan di restoran mewah itu, saat ia ditinggalkan dengan hati hancur dan dompet kosong, Andi telah menjalani transformasi yang tak terbayangkan.
Ia kini bukanlah lagi pemuda miskin yang dulu dipermalukan, yang selalu menunduk karena malu. Ia adalah sosok yang sama sekali berbeda. Sebuah metamorfosis yang menakjubkan, baik dari segi penampilan, status, maupun aura yang terpancar dari dirinya. Andi kini telah menjadi seorang pengusaha sukses yang disegani di kancah nasional, bahkan mulai merambah pasar internasional. Ia adalah pendiri dan CEO dari beberapa perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi inovatif dan investasi strategis. Perusahaan-perusahaannya, yang dulunya hanya mimpi di benaknya, kini telah berkembang pesat, memimpin pasar di niche masing-masing, dan memiliki nilai valuasi miliaran rupiah. Ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol, dengan tangan dan otaknya sendiri. Asetnya melimpah ruah, jauh melampaui segala bayangan yang bisa ia impikan dulu. Portofolio sahamnya yang solid terus bertumbuh, investasinya di properti komersial di lokasi-lokasi strategis menghasilkan pendapatan pasif yang besar, dan koleksi mobil mewah yang dulunya hanya ia lihat di majalah kini mengisi garasi pribadinya. Ada BMW seri terbaru, Mercedes-Benz S-Class, bahkan sebuah Porsche Sport. Semua itu bukan untuk pamer semata, melainkan simbol nyata dari setiap tetes keringat, setiap jam tidur yang dikorbankan, dan setiap keputusan berani yang telah ia ambil. Penampilannya pun berubah drastis, nyaris tak dikenali. Dulu, ia selalu mengenakan kaos oblong dan celana jeans yang sederhana, mencerminkan kehidupannya yang pas-pasan. Sekarang, ia selalu tampil dengan setelan jas buatan Italia yang pas di tubuhnya, didesain khusus oleh penjahit terkemuka. Dasi sutra mahal, kemeja putih bersih yang disetrika sempurna, dan sepatu kulit mengkilap selalu menjadi bagian dari penampilannya. Rambutnya kini tertata rapi dengan potongan modern, dan wajahnya, yang dulu sering menunjukkan gurat kesedihan dan keputusasaan, kini memancarkan aura kepercayaan diri dan kemapanan yang kuat. Ada ketenangan dalam tatapannya, ketenangan seorang pria yang telah melalui badai terhebat dan berhasil mencapai puncaknya. Postur tubuhnya tegak, menunjukkan bahwa ia tidak lagi menanggung beban malu atau keraguan. Senyumnya, meski jarang terlalu lebar, selalu menunjukkan ketegasan dan kepuasan batin. Kehidupannya juga berubah total. Ia sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, bertemu dengan para eksekutif dan investor global di ibu kota finansial dunia. Namanya sering disebut-sebut di majalah-majalah bisnis terkemuka, baik di kolom orang paling berpengaruh di bawah 40 tahun, maupun di artikel-artikel tentang inovator muda yang sukses. Ia diundang sebagai pembicara di forum-forum ekonomi dan konferensi teknologi bergengsi, membagikan kisahnya tentang kegigihan dan inovasi. Rumahnya kini adalah sebuah penthouse mewah di salah satu gedung pencakar langit tertinggi di pusat kota, dengan pemandangan cakrawala yang memukau. Interiornya dirancang oleh desainer terkenal, dilengkapi dengan teknologi rumah pintar tercanggih. Ia memiliki tim pribadi yang mengurus segala kebutuhannya, mulai dari asisten pribadi yang efisien, pengemudi profesional yang selalu siap siaga, hingga koki pribadi yang menyiapkan hidangan sehat setiap hari. Meskipun demikian, di balik semua kemewahan dan kesuksesan yang gemilang itu, Andi tidak melupakan akar perjuangannya. Ia tetap rendah hati kepada orang-orang yang tulus mendukungnya di masa sulit, seperti Bapak Danu, mentornya. Ia tidak pernah berhenti belajar, membaca buku-buku baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan mencari peluang-peluang investasi yang belum banyak dilirik. Ia juga sering menyumbangkan sebagian hartanya untuk program-program pendidikan dan pengembangan UMKM, sebagai wujud syukur dan pengingat akan masa lalunya. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, ia juga tidak melupakan janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri di malam tergelapnya. Janji untuk membalas dendam dengan cara yang elegan, tanpa amarah, melainkan dengan bukti kesuksesan yang tak terbantahkan. Ia telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, melampaui segala bayangan. Dan ia tahu, saatnya akan tiba. Saatnya untuk babak terakhir dari balas dendam elegan yang telah ia rencanakan dengan matang selama bertahun-tahun. Ia kini adalah Andi yang tak bisa diremehkan lagi, yang siap menunjukkan kepada dunia bahwa seorang pria yang pernah dihina karena kemiskinan, kini berdiri sebagai pilar keberhasilan yang tak tergoyahkan. Setiap langkahnya, setiap napasnya, adalah bukti bahwa ia telah berubah, sepenuhnya. Suatu sore yang tenang di penthouse mewahnya yang terletak di puncak gedung pencakar langit Jakarta, Andi sedang menikmati secangkir teh herbal hangat sambil menatap cakrawala kota yang mulai dihiasi semburat jingga matahari terbenam. Pemandangan itu, yang dulu hanya bisa ia impikan, kini menjadi bagian dari kesehariannya. Ia merasa damai, tetapi di relung hatinya yang terdalam, ia tahu masih ada satu bab yang belum tertutup dalam kisah hidupnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering di meja kopi marmer. Tertera nama, Rafa, di layar, salah satu teman lama yang juga memiliki koneksi ke lingkaran pergaulan Clara dan keluarganya. Rafa adalah sosok yang selalu netral, tidak pernah ikut menghina Andi di masa lalu,
tetapi juga tidak terlalu dekat untuk membela. Andi sempat ragu, namun rasa penasaran mendorongnya untuk mengangkat panggilan itu. Andi, lama tidak bertemu, bro. Suara Rafa terdengar antusias dan sedikit terkejut. Astaga, susah sekali menghubungimu sekarang. Aku dengar kau sekarang gila-gilaan suksesnya. Ya? Selamat, men. Andi tersenyum tipis. Terima kasih, Rafa. Aku sibuk sekali belakangan ini. Ada apa? Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan terkontrol, meskipun otaknya langsung memproses kemungkinan di balik panggilan ini. Begini, ini penting. Rafa melanjutkan, nada suaranya sedikit lebih serius. Reuni angkatan kita, bro, tepat akhir bulan ini, di The Grand Hyatt, ballroom utama. Kau harus datang. Pasti seru, banyak teman lama yang akan datang. Kita bisa nostalgia. Reuni? Andi mengerutkan kening. Ia jarang sekali menghadiri acara-acara sosial semacam itu. Jadwalnya terlalu padat, dan ia biasanya memilih untuk menjaga privasinya. Namun, pikiran tentang teman lama yang juga mengenal keluarga Clara langsung memicu sesuatu dalam dirinya. Ada kilatan cahaya di matanya. Ini bisa jadi kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu, panggung yang telah ia persiapkan dengan setiap tetes keringatnya. Siapa saja yang akan datang, Ra? Tanya Andi, mencoba terdengar santai, seolah ia hanya bertanya iseng. Namun, di dalam hatinya, ia sudah mengantisipasi nama-nama tertentu. Rafa menyebutkan beberapa nama yang umum, lalu beberapa nama yang membuat jantung Andi berdebar lebih kencang. Tentu saja Clara akan datang, kata Rafa dengan santai. Kudengar ia juga sedang berjuang di bisnis keluarganya. Dan sepertinya keluarga Wijaya juga akan hadir, mereka kan salah satu donatur utama acara ini. Kata-kata itu seperti aliran listrik yang menyengat Andi. Clara. Keluarga Wijaya. Pesta di The Grand Hyatt, hotel mewah yang tak jauh dari restoran tempat ia dipermalukan. Ini bukan hanya reuni biasa, ini adalah panggung yang sempurna. Inilah saatnya untuk menutup bab itu, untuk memenuhi janji yang telah ia ukir di hatinya bertahun-tahun yang lalu, membalas dendam dengan elegan. Awalnya, ia merasakan gelombang keraguan. Apakah ia benar-benar membutuhkan semua ini? Bukankah kesuksesan yang telah ia raih sudah cukup? Ia sudah kaya raya, dihormati, dan memiliki segalanya. Apakah perlu lagi menggali luka lama? Bukankah itu berarti ia masih terikat dengan masa lalu yang pahit? Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela kaca besar di pentousenya. Ia menatap pantulan dirinya di sana. Seorang pria yang gagah, berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam dan percaya diri. Bukan lagi pemuda kurus yang dulu menunduk ketakutan. Ia telah berubah. Namun, bayangan tawa sinis Bapak Wijaya, tatapan jijik Ibu Wijaya, cemoohan Rina, dan terutama, wajah Clara yang penuh kekecewaan saat mengucapkan kalimat pedih, "Aku tidak bisa hidup dengan pria miskin sepertimu," malam itu, kembali terlintas dengan jelas. Bukan karena ia membenci mereka secara membabi buta, atau ingin menghancurkan hidup mereka. Tidak. Dendam Andi kini bukan lagi tentang kemarahan, tetapi tentang penegasan. Penegasan bahwa ia pantas dihormati. Penegasan bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Ia ingin menutup bab itu dalam hidupnya, bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi dengan pembuktian yang tak terbantahkan. Ia ingin mereka melihat, dengan mata kepala mereka sendiri, sejauh mana ia telah melangkah, dan betapa salahnya penilaian mereka. Ini adalah demi kedamaian batinnya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Oke, Rafa," kata Andi akhirnya, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Kirimkan detail acaranya. Aku akan datang." Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum itu bukan senyum jahat, melainkan senyum kepuasan batin. Ini bukan hanya sebuah reuni. Ini adalah panggung untuk babak terakhir dari kisah balas dendam yang telah ia rancang dengan sempurna selama bertahun-tahun. Ia akan datang, bukan untuk merendahkan mereka dengan kata-kata, tetapi untuk menunjukkan betapa jauh ia telah melangkah, dan betapa salah mereka menilainya. Ia akan datang sebagai bukti hidup, sebagai manifestasi dari kerja keras, ketekunan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu, di The Grand Hyatt, adalah kesempatan terakhirnya untuk menulis epilog yang pantas untuk bab terkelam dalam hidupnya, dan ia akan memastikan itu menjadi sebuah mahakarya. Hari yang dinanti, yang telah Andi nantikan dan persiapkan selama bertahun-tahun penuh perjuangan, akhirnya tiba. Udara di Jakarta malam itu terasa berbeda, seolah ada aura antisipasi yang menggantung di udara. Reuni angkatan itu diadakan di sebuah ballroom mewah nan megah di Hotel Bintang 5 The Grand Hyatt, sebuah lokasi yang ironisnya tidak jauh dari restoran tempat Andi dulu dipermalukan oleh keluarga Wijaya. Bagi Andi,
Ini bukan sekadar reuni. Ini adalah panggung utamanya, panggung untuk babak klimaks dari skenario balas dendam elegan yang telah ia susun rapi. Andi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan diri. Ini bukan hanya tentang pakaian atau penampilan, tetapi tentang setiap detail yang akan memproyeksikan citra barunya. Ia memilih setelan jas buatan Italia berwarna charcoal grey gelap. Kainnya terasa lembut dan jatuh sempurna di tubuhnya yang kini lebih berisi dan proporsional. Jas itu dirancang khusus oleh seorang desainer ternama. Setiap jahitannya bicara tentang kemewahan dan presisi. Di dalamnya, ia mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika tanpa celah, dipadukan dengan dasi sutra berwarna biru tua yang elegan, menambah sentuhan kemewahan yang tenang. Sepatu kulitnya yang mengkilap, custom-made dari brand kelas atas, memantulkan cahaya chandelier di dalam pentousenya. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan limited edition dari merek Swiss terkemuka, bernilai fantastis, berkilauan di bawah cahaya. Itu bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan sebuah pernyataan. Rambutnya ditata rapi dengan potongan modern yang profesional, dan wajahnya, yang dulu sering menunjukkan gurat kelelahan dan kesedihan, kini bersih dari jejak masa lalu yang kelam, digantikan oleh ekspresi tenang, percaya diri, dan mata yang memancarkan ketajaman seorang visioner. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat seorang pria yang benar-benar berbeda, seorang Andi yang telah mengalahkan dirinya yang lama, seorang Andi yang telah menemukan kekuatannya, yang telah mengubah rasa sakit menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya. Sudah siap, Tuan Andi? Suara asisten pribadinya memecah lamunan. Siap, jawab Andi, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Begitu ia melangkah keluar dari penthouse-nya, pengemudi pribadinya, Pak Budi, sudah menunggu di lobi dengan mobil BMW mewah terbarunya, seri 7, berwarna hitam metalik yang mengkilap dan memancarkan aura kemewahan tak terbantahkan. Mobil itu adalah perwujudan dari setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap risiko yang telah ia ambil selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya sebuah alat transportasi. Ini adalah sebuah simbol, sebuah trofi atas perjuangannya. Langsung ke The Grand Hyatt, Pak Budi, ujar Andi dengan suara tenang dan berwibawa. Mobil melaju mulus di jalanan kota Jakarta yang ramai. Di dalam mobil yang kedap suara itu, Andi menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkejaran, namun pikirannya fokus pada satu tujuan. Ia membayangkan bagaimana reaksi orang-orang yang pernah meremehkannya. Terutama keluarga Wijaya dan Clara. Ia tidak merasakan amarah yang membabi buta, melainkan sebuah ketenangan yang dingin, sebuah keyakinan akan hasil yang akan ia capai. Setibanya di lokasi acara, sebuah ide muncul di benak Andi. Ia tahu betul mentalitas pamer di kalangan sosialita Jakarta. Untuk efek maksimal, ia tidak ingin mobilnya diparkir jauh di valet. Pak Budi, kata Andi, tolong parkirkan mobil tepat di depan pintu masuk utama ballroom. Pastikan semua orang melihatnya. Pak Budi sedikit terkejut, namun mengangguk mengerti. Dengan keahliannya, ia memanuver BMW mewah itu dengan presisi, memarkirkannya dengan sempurna di tempat yang paling menonjol, tepat di depan red carpet pintu masuk ballroom. Lampu-lampu sorot dari hotel memantul indah di bodi mobil yang mengkilap, membuat pandangan mata tak bisa lepas dari kemewahannya. Saat Andi keluar dari mobil, mengenakan jas yang sempurna, dengan langkah percaya diri dan karisma yang tak terbantahkan, semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti desiran angin di antara kerumunan tamu yang baru datang. Itu Andi? Ya ampun, aku tidak mengenalinya, kata seorang wanita bergaun pesta, tangannya menunjuk ke arahnya dengan takjub. Astaga, dia sangat berbeda. Dulu dia kan? Bisik seorang pria lain, kalimatnya terputus karena terkesima. Di antara kerumunan yang mulai membentuk kerumunan kecil di sekitar pintu masuk, ia melihat keluarga Wijaya. Bapak Wijaya, dengan setelan jas mahal yang tampak lusuh di samping aura Andi. Ibu Wijaya, dengan gaun berkilauan yang mendadak tampak kurang menarik. Dan Rina, adik Clara, yang sedang berdiri di dekat meja resepsi, semuanya terperangah. Mata mereka membelalak, ekspresi kaget, tak percaya, dan sedikit ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Mereka saling pandang, seolah memastikan bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Andi juga melihat Clara. Clara sedang berbicara dengan beberapa teman wanitanya, sesekali tertawa kecil. Namun, tawanya terhenti, matanya langsung terpaku pada sosok Andi yang baru saja melangkah keluar dari mobil mewahnya. Ada campuran keterkejutan, penyesalan yang mendalam, dan mungkin sedikit kekaguman yang terlihat jelas di wajahnya. Ia seperti melihat hantu dari masa lalu yang kini bangkit sebagai dewa. Andi berjalan masuk ke dalam ballroom dengan kepala tegak, senyum tipis di bibirnya. Ia menyapa beberapa kenalan dengan anggukan ramah, namun tatapan matanya seolah menembus kerumunan, menemukan targetnya. Tampilan megahnya bukan untuk pamer semata, melainkan sebuah pernyataan yang gamblang. Sebuah pernyataan bahwa ia telah kembali, bahwa ia bukan lagi orang yang sama, dan kali ini, ia datang sebagai pemenang. Ini adalah babak pembukaan yang sempurna dari balas dendam yang manis dan elegan, sebuah sinetron nyata yang akan segera mencapai puncaknya. Begitu Andi melangkah lebih jauh ke dalam ballroom The Grand Hyatt, suasana di sekitarnya seolah membeku sesaat.
Musik lembut dari orkestra latar mendadak terasa senyap, dan bisikan-bisikan tertahan di udara. Semua mata tertuju padanya, mengikuti setiap langkahnya yang percaya diri. Beberapa teman lama yang mengenali dirinya langsung menghampiri, takjub dengan perubahannya. Andi menyambut mereka dengan ramah, obrolan ringan mengalir, namun tatapan matanya tak lepas dari keluarga Wijaya. Ia bisa merasakan intensitas tatapan mereka, campuran antara keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kecanggungan yang jelas. Akhirnya, Bapak Wijaya yang pertama kali memberanikan diri mendekat, disusul Ibu Wijaya dan Rina yang tampak kaku, seolah baru saja melihat hantu. Wajah mereka pucat, kontras dengan ekspresi angkuh yang biasa mereka kenakan. "Andi, ini benar-benar kau?" kata Bapak Wijaya, suaranya terdengar tercekat oleh keterkejutan, bercampur dengan nada yang dipaksakan untuk terdengar akrab. Ia mencoba mengukir senyum lebar, namun senyum itu tidak mencapai matanya yang masih dipenuhi rasa takjub. "Ya ampun, kau benar-benar berubah. Kami hampir tidak mengenalimu. Kau terlihat sangat sukses." Ibu Wijaya dengan cepat menambahkan, mengabaikan fakta bahwa dulu mereka selalu merendahkan Andi. "Betul sekali, Nak. Kami selalu tahu kau punya potensi besar. Dulu kami hanya sedikit khawatir tentang masa depan Clara, kan?" Ia tertawa canggung, tawa yang terdengar hampa, berusaha mati-matian menutupi rasa malu dan penyesalan mereka atas perlakuan di masa lalu. Rina hanya tersenyum kaku, menunduk sesekali, tatapannya menyiratkan rasa penyesalan yang mendalam dan mungkin sedikit kekaguman yang tersembunyi. Andi membalas senyum mereka, sebuah senyum tipis yang sopan namun memiliki makna yang dalam, sebuah senyum kemenangan tanpa kata-kata. "Apa kabar, Bapak, Ibu, Rina?" tanyanya, suaranya tenang, terkontrol, dan penuh wibawa. "Saya baik-baik saja, seperti yang Anda lihat. Terima kasih atas undangannya, saya senang bisa hadir." Ia tidak menyinggung masa lalu secara langsung. Tidak ada kata-kata pedas yang ia lontarkan, tidak ada sindiran tajam yang keluar dari bibirnya. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan kehadirannya yang memukau, penampilannya yang sempurna, dan aura kesuksesannya yang terpancar kuat berbicara. Setiap gerakan kecilnya, setiap senyum tipisnya, setiap kata yang ia ucapkan dengan percaya diri, memancarkan kesuksesan yang tak terbantahkan. Ia menceritakan sedikit tentang proyek-proyek barunya, tentang perjalanan bisnisnya ke luar negeri untuk ekspansi perusahaan, dan tentang keberhasilan perusahaan-perusahaannya yang kini menjadi market leader di sektornya. Semuanya dengan nada rendah hati namun penuh kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Keluarga Wijaya berusaha keras bersikap akrab, melontarkan pujian demi pujian yang terdengar manis di permukaan namun palsu di dalamnya. "Kami selalu mendukungmu, Andi," kata Ibu Wijaya lagi, sebuah kebohongan yang jelas terdengar sumbang. "Kau tahu, kami selalu menganggapmu seperti anak sendiri." Andi hanya mengangguk sopan, tak membalas kebohongan itu dengan konfrontasi langsung. Ia membiarkan mereka tersiksa dengan kesadaran bahwa mereka telah membuang permata. Mata mereka tak bisa lepas dari jam tangan mewah di pergelangan Andi, jasnya yang tanpa celah, dan tentu saja, mobil BMW mewah yang diparkir di depan pintu masuk, yang dapat terlihat jelas dari jendela ballroom. Mereka merasakan tusukan penyesalan yang tajam. Mereka melihat bukan hanya kekayaan, tetapi juga kelas dan power yang kini dimiliki Andi. Ia bukan lagi Andi yang bisa mereka injak-injak. Kemudian, Clara mendekat. Langkahnya terasa berat, matanya berlinang air mata, dan ekspresinya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia tampak semakin cantik, namun kecantikannya diselimuti gurat penderitaan dan penyesalan. "Andi," bisiknya, suaranya sangat pelan dan bergetar, hampir tidak terdengar di tengah keramaian. Aku minta maaf atas apa yang terjadi dulu. Aku menyesal sekali. Aku salah besar." Ia mencoba meraih tangan Andi, tatapan matanya memohon, penuh harapan, seolah ingin kembali ke masa lalu dan mengubah segalanya. Andi menatap Clara, senyum tipis masih terukir di bibirnya. Senyum yang kini membawa banyak makna. Pengampunan, tetapi juga batas yang jelas. Ia tidak menarik tangannya saat Clara mencoba menyentuhnya, tetapi juga tidak menggenggam balik. Ada jarak tak terlihat yang sangat jelas. "Clara," katanya lembut, namun ada jarak tak terlihat dan ketegasan dalam suaranya yang menandakan batas yang tidak bisa dilintasi. "Masa lalu adalah masa lalu. Aku sudah melangkah jauh." Ia kemudian menunjuk ke arah kerumunan, di mana beberapa klien pentingnya sedang menunggu untuk menyapa. "Aku harus menyapa teman-teman lain dan klien-klienku. Senang melihatmu." Ia memberikan anggukan singkat kepada keluarga Wijaya, yang kini tampak membeku di tempat, menyadari bahwa peluang mereka telah lenyap selamanya. Balas dendam Andi tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Ia tidak perlu menyinggung kemiskinannya dulu,
atau penghinaan yang mereka berikan. Kehadirannya yang megah, kesuksesan yang terpancar dari setiap pori-porinya, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan adalah bukti paling nyata. Keluarga Wijaya melihatnya, Clara melihatnya. Mereka melihat pria yang telah mereka buang, kini berdiri jauh di atas mereka, tak terjangkau. Mereka melihat apa yang telah mereka hilangkan, dan penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan langsung. Ini adalah plot balas dendam yang mendebarkan dan memuaskan. Andi tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas semua penghinaan. Ia membalas dengan kesuksesan yang ia raih, membuktikan bahwa ia tidak pantas dihina. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kegagalan menjadi motivasi, dan hinaan menjadi pendorong menuju puncak. Malam itu, di tengah kemewahan The Grand Hyatt, Andi telah memenangkan pertarungannya, tidak dengan tinju, melainkan dengan kecerdasan, ketekunan, dan elegan. Andi meninggalkan acara reuni di The Grand Hyatt dengan perasaan lega dan puas yang mendalam, sebuah perasaan yang jauh melampaui euforia kemenangan sesaat. Ini bukan kepuasan karena telah membuat orang lain menderita, atau menundukkan mereka dengan kekuatan. Tidak. Ini adalah kepuasan karena ia telah mencapai tujuannya yang lebih besar. Memvalidasi dirinya sendiri, membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan yang luar biasa, terlepas dari segala hinaan dan keraguan yang pernah ia terima. Ia telah menyelesaikan sebuah babak penting dalam hidupnya, sebuah kisah balas dendam yang diukir dengan kesuksesan, bukan dengan amarah. Saat mobil BMW mewahnya melaju membelah malam, dengan lampu-lampu kota Jakarta yang berkerlap-kerlip di luar jendela, Andi menatap ke kejauhan. Pemandangan itu, yang dulu ia saksikan dengan mata penuh air mata dari dalam bus kota yang penuh sesak, kini ia nikmati dari kursi belakang sebuah kendaraan yang melambangkan kekuasaan dan kemewahan. Ia menyadari bahwa balasan terbaik bukanlah dengan melukai orang lain, atau menenggelamkan diri dalam kebencian. Balasan terbaik adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kesuksesan dan kebahagiaannya sendiri adalah kemenangan terbesar, sebuah trofi yang jauh lebih berharga daripada pengakuan atau penyesalan siapapun. Beban masa lalu yang selama bertahun-tahun ia pikul di pundaknya, rasa malu yang menghantuinya, dan dendam yang membakar hatinya, kini terasa terangkat. Api dendam yang membara di dalam dirinya telah padam, digantikan oleh kedamaian, ketenangan, dan rasa syukur yang mendalam. Ia telah menuntaskan misinya. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi didorong oleh keinginan untuk membalas dendam. Tujuan itu telah tercapai, dan kini ia merasa bebas, seolah rantai tak terlihat yang mengikatnya telah putus. Ketika tiba di penthouse mewahnya, ia berjalan menuju balkon besar yang menghadap ke kota. Angin malam menerpa wajahnya. Ia berdiri di sana, memandang ke bawah, ke arah kehidupan yang berputar di bawahnya. Ia teringat masa-masa ia berjuang, tidur di kamar kos sempit, makan mie instan setiap hari, dan bekerja hingga larut malam. Setiap kenangan pahit itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang telah berakhir. Namun, kenangan itu juga berfungsi sebagai pengingat, sebuah fondasi yang menguatkan dirinya. Andi tersenyum. Senyum tulus, yang datang dari hati. Ia siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang tidak lagi tentang membalas dendam, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih cerah, mengejar impian-impian baru yang lebih besar, dan mungkin, suatu hari nanti, menemukan cinta yang tulus, yang melihat nilainya sebagai manusia, bukan hanya kekayaannya. Ia telah belajar bahwa kekayaan materi adalah alat, bukan tujuan akhir. Kebahagiaan sejati datang dari rasa damai, integritas, dan kemampuan untuk memberi. Mulai esok hari, prioritas Andi akan berubah. Ia akan tetap berbisnis, tetapi dengan fokus yang lebih pada inovasi yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Ia berencana untuk mendirikan yayasan sosial, membantu anak-anak muda yang memiliki potensi tetapi terhambat oleh keterbatasan ekonomi, persis seperti dirinya dulu. Ia ingin menjadi mentor bagi mereka, seperti Bapak Danu menjadi mentor baginya. Ia ingin memberikan kesempatan yang dulu sangat sulit ia dapatkan. Ia juga menyadari pentingnya keseimbangan hidup. Ia berjanji akan meluangkan lebih banyak waktu untuk kesehatan, hobi, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang peduli padanya. Ia telah mencapai puncak yang ia dambakan, dan kini saatnya menikmati buah dari perjuangannya, tetapi dengan cara yang lebih bermakna. Malam itu, Andi tidur dengan nyenyak. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun tanpa dihantui bayangan masa lalu atau tekanan untuk membuktikan diri. Ia adalah Andi, seorang pria yang telah berjuang dari titik terendah, jatuh berkali-kali, bangkit kembali dengan tekad baja, dan akhirnya, menang. Bukan hanya memenangkan kekayaan, tetapi memenangkan dirinya sendiri, memenangkan kedamaian batin. Dan ini adalah akhir yang sempurna untuk awal yang baru yang penuh harapan dan makna.
Tahun-tahun berlalu dengan cepat setelah reuni akbar yang mengakhiri babak balas dendam dalam hidup Andi. Ketenangan batin yang ia dapatkan malam itu telah menjadi fondasi bagi kehidupan barunya yang penuh makna. Ia bukan lagi sekadar pengusaha sukses yang haus akan pembuktian. Ia kini adalah seorang visioner, seorang filantropis, dan seorang inspirator bagi banyak orang. Dendam telah padam, digantikan oleh gairah untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar. Andi memang tetap mengelola kerajaannya yang terus berkembang, tetapi fokusnya telah bergeser. Perusahaannya kini tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengedepankan inovasi yang berorientasi pada solusi sosial. Salah satu proyek terbesarnya adalah pengembangan platform edukasi digital gratis yang dapat diakses oleh siapa saja di pelosok Indonesia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang tanpa sumber daya yang memadai, dan ia ingin memastikan tidak ada lagi anak muda yang harus merasakan hal yang sama. Pendidikan adalah kunci, sering ia katakan dalam pidato-pidatonya di berbagai forum internasional. Saya ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Ia mendirikan Yayasan Harapan Andi, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta memberikan modal awal dan bimbingan bagi startup sosial yang inovatif. Setiap rupiah yang disumbangkan yayasannya terasa lebih berharga daripada keuntungan miliaran yang masuk ke rekening pribadinya. Ia sering mengunjungi daerah-daerah terpencil, secara langsung melihat dampak dari program-programnya, dan momen-momen itulah yang memberinya kebahagiaan sejati. Senyum tulus anak-anak yang kini bisa belajar dengan layak adalah mata uang terindahnya. Kehidupan pribadinya pun menemukan kebahagiaan. Andi bertemu dengan Luna, seorang arsitek lanskap yang cerdas dan berjiwa sosial tinggi. Luna tidak tertarik pada kekayaan atau status Andi. Ia terpesona oleh visi Andi, oleh ketulusan hatinya, dan oleh semangatnya untuk membuat perubahan. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang intim, jauh dari kemewahan pameran yang biasa ia alami. Luna menjadi pendamping hidup yang sempurna, berbagi nilai-nilai dan impian Andi, mengingatkannya untuk selalu membumi. Mereka kemudian dikaruniai 2 anak, seorang putra dan seorang putri, yang menjadi sumber kebahagiaan tak terhingga bagi Andi. Andi tidak pernah secara spesifik menceritakan kisah lengkap tentang Clara dan keluarga Wijaya kepada Luna. Ia hanya menyebutkan bahwa ia pernah mengalami masa sulit dan diperlakukan tidak adil, dan bahwa pengalaman itu membentuk dirinya. Luna memahami, dan ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Yang penting bagi Luna adalah Andi yang sekarang, pria yang penuh integritas, kasih sayang, dan visi. Sesekali, berita tentang keluarga Wijaya sampai ke telinga Andi. Bisnis mereka mengalami kemunduran, tidak lagi sekuat dulu. Nama Dion, mantan pacar Clara, juga jarang terdengar di lingkaran elit. Clara sendiri, setelah sekian lama, sesekali mencoba menghubungi Andi melalui media sosial atau koneksi lama, mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Andi selalu membalas dengan sopan, namun tidak pernah membuka pintu untuk hubungan lebih dari sekadar kenalan. Ia telah memaafkan, tetapi ia juga telah melangkah maju. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun. Bab itu telah selesai dengan sempurna. Warisan Andi bukan hanya berupa perusahaan besar atau kekayaan materi. Warisannya adalah inspirasi. Ia menjadi bukti hidup bahwa dari titik terendah sekalipun, seseorang bisa bangkit menjadi pribadi yang luar biasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kisahnya sering diceritakan dalam buku-buku motivasi dan seminar kepemimpinan sebagai contoh nyata ketekunan, resiliensi, dan bagaimana mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia sering menghabiskan sore di balkon penthouse-nya, tempat yang sama di mana ia dulu merenungkan janjinya. Kini, pemandangan itu terasa berbeda. Ia melihat masa depan yang cerah, tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya, tetapi untuk ribuan anak muda yang mendapatkan kesempatan berkat visinya. Ia adalah Andi, sang pahlawan dari kisah hidupnya sendiri, yang tidak hanya memenangkan balas dendamnya, tetapi juga memenangkan kedamaian abadi dan kebahagiaan sejati. Ia telah menulis lembaran baru yang jauh lebih indah dan bermakna dari yang pernah ia bayangkan. 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 Dari yang pernah ia bayangkan.